Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Bagaimana menurut Ustaz tentang Islam itu keras karena banyaknya kejadian pemboman yang ternyata orang Islam juga yang tertangkap. Bagaimana caranya menjelaskan tentang pemikiran ini? Tadi sudah saya jelaskan bahwa Islam itu tidak ada yang sifatnya demikian. Duri saja di pinggir jalan disuruh kita singkirkan. Bagaimana orang bisa mengebom sekian banyak orang? Yang kedua, dalam hadis Nabi mengatakan la darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan orang lain. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kemudian juga Allah berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Membom jelas merusak dan membunuh sekian banyak orang. Dan orang yang membunuh orang lain, yang pertama dia akan dihukum bunuh menurut syariat Islam, diqisas. Yang kedua, yang lain yang sekian banyak yang luka, yang cacat, bangunan yang dirusak. Ini dia juga harus mengganti. Dalam Islam tidak ada sifat yang demikian, enggak ada. Orang menamakan dengan bom jihad, bom mati syahid, tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Enggak diajarkan oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh sahabat, tidak diajarkan oleh tabi'in yang demikian itu. Ya ini juga yang merusak nama Islam dengan cara-cara mereka yang seperti itu. Apakah Islam itu cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat? Iya. Islam itu cocok untuk setiap zaman, setiap tempat, di mana aja. Apakah itu di Timur Tengah, apakah itu di Barat, di Eropa, di Indonesia, di mana saja, di Afrika cocok Islam ini. Karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menurunkan agama ini. Dan Nabi diutus oleh Allah kepada semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam. Akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jika perkataan kepada orang tua dianggap biasa, apakah tetap terlarang? Ya kita berusaha untuk menghindar. Kalau memang kalimat itu sudah di masyarakat sudah biasa dan itu tidak dianggap durhaka atau kurang ajar, ya secara hukum tidak apa-apa, tapi yang terbaik kita berusaha untuk menghindar. Karena Allah menyebutkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu mengatakan kepada orang tua perkataan dan jangan menengking orang tua dan katakanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia. Tolong jelaskan bentuk bara terhadap orang kafir dalam muamalah ketika mereka menjadi tetangga kita. Orang kafir yang menjadi tetangga kita, dia punya hak. Satu hak, yaitu hak tetangga yang wajib kita hormati. Adapun bara kepada tetangga kita itu apabila dia mengajak kita kepada kesyirikan atau dia merayakan perayaan-perayaan dia, nggak boleh kita ikut. Kita bara kepada perbuatan syirik dia. Tapi untuk berbuat baik kepada tetangga diperintahkan oleh Allah, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Kemudian juga muamalah dengan orang kafir dibenarkan dalam artian jual beli, dagang dan yang lainnya boleh. Hatta Nabi SAW baju besinya tergadai pada orang kafir. Bahwa agama Islam menetapkan tentang halal dan haram suatu makanan. Bagaimana jika dalam keadaan suatu yang terdesak hanya ada satu jenis makanan saja, misalnya daging babi, apakah tindakan kita? Ya kalau kondisinya terpaksa Allah membolehkan. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih bukan karena Allah, dan barang siapa yang terpaksa dan bukan untuk melewati batas maka boleh. Jadi kondisi terbatas boleh dengan kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat, keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang. Tapi ingat ada kaidah yang lain, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu harus dibatasi dengan ketentuannya. Tidak boleh sepuasnya, tidak boleh seenak, sebatas itu yang mencegah dia dari kematian. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diingat bahwasanya makanan yang dihalalkan oleh Allah sangat banyak. Sangat banyak. Yang diharamkan bisa dihitung dengan jari. Tapi kenapa harus dia pilih? Kecuali kalau kondisi tadi dia katakan tidak ada makanan yang lain kecuali itu. Terpaksa, darurat. Kalau memang nggak ada, dia terpaksa. Dalam keadaan terpaksa. Tapi harus dibatasi. Jadi bukan berarti setiap hari atau setiap waktu. Kalau umpamanya dia katakan, saya tinggalnya di negeri kafir. Sedangkan Al-Quran mengatakan kita harus hijrah dari negeri kafir. Tidak dibenarkan tinggal di negeri kafir. Tidak dibenarkan dalam Islam tinggal di negeri kafir. Kecuali kondisi darurat. Dia umpamanya dia berobat karena nggak ada lagi dokter di tempat kaum muslimin, berobat darurat. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Usul Ats-Tsalatsa. Dan orang yang tinggal bersama orang kafir itu Nabi berlepas diri dari mereka. Dan dia akan jadi sama seperti orang kafir nantinya, akan mengikuti akidahnya, cara-cara hidupnya dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fahuwa mithluh." Barang siapa yang kumpul bersama orang musyrik dan dia tinggal bersamanya, maka dia sama seperti orang itu. Dalam riwayat yang lain, ana bari, saya berlepas diri dari orang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Bagaimana mengenai musik dalam Islam? Sekarang ini banyak dai atau ada dai-dai yang menyampaikan dakwahnya dengan musik. Dalam Islam Allah mengharamkan tentang musik. Sejak awal Islam, antum bisa lihat ayatnya di dalam surah Luqman. Sejak awal Islam ini, karena surah Luqman turunnya di Mekah. Itu disebutkan, antum lihat dalam surah Luqman ayat 5 dan 6. Ayat 6 dan 7. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia ada yang membeli omongan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai bahan ejekan. Mereka itu bagi mereka azab yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka berpaling dengan sombong, seolah-olah dia tidak mendengarnya, seolah-olah di telinganya ada tutupan. Maka berikanlah kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan lahwal hadits, yaitu nyanyian. Sampai bersumpah demi Allah yang maksud dengan lahwal hadits ini nyanyian. Jadi nyanyian sejak di Mekah itu sudah diharamkan dengan turunnya ayat ini. Kemudian musik juga Nabi juga mengharamkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh-sungguh nanti akan ada dari umatku beberapa kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat musik. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Nanti akan ada di umatku yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa? Haram.
Zina haram. Sutra haram bagi laki-laki, halal buat wanita. Sama dengan emas. Emas itu halal buat wanita, haram buat laki-laki. Jadi sutra dan emas haram untuk laki-laki, halal buat wanita. Yang ketiga khamr. Khamr haram untuk seluruh manusia. Yang keempat ma'azif, alat musik. Jadi Nabi menyebutkan bahwa nanti akan ada orang yang menghalalkan alat musik. Jadi musik pada hakikatnya hukumnya haram dalam Islam. Yang dibolehkan hanya rebana, duh, dan itu pun dilakukan pada waktu Id dan juga pada waktu walimah, walimatul urs. Jadi tentang masalah musik ini pernah saya tulis juga di majalah As-Sunnah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya mau tanya tentang birrul walidain. Apabila orang tua bertentangan dengan kita berkaitan dengan masalah cadar, bagaimana sikap kita berhadapan dengan orang tua? Ya kalau seandainya orang tua dia melarang masalah cadar ini masalah yang sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani dalam kitabnya Jilbab Mar'atul Muslimah. Masalah sunnah, masalah cadar ini. Meskipun ada ulama yang berpendapat wajib, tapi dilihat dari dalil yang disemukakan oleh Syekh Albani, ini sunnah. Kalau orang tua menyuruh dia untuk membuka cadar yang sunnah ini, dia taati. Dan diingatkan kalau bisa, dijelaskan lagi kepada orang tua supaya anak ini bisa memakai yang afdal, yang utama, yaitu dengan memakai cadar. Dijelaskan. Tadi Ustaz mengatakan bahwa orang yang tidak akan masuk surga itu adalah anak yang durhaka, minum khamar, perempuan yang menyerupai laki-laki. Apakah orang yang melakukan salah satunya itu tidak masuk surga secara mutlak? Ini hadis-hadis yang seperti ini namanya hadis yang sifatnya wa'id, ancaman. Kata-kata ancaman seperti ini bukan memastikan orangnya pasti masuk neraka. Itu perhatikan. Nggak boleh kita menentukan orang itu masuk neraka, tapi dia ancam dia dengan masuk neraka. Kita tidak tahu, mungkin di akhir hayatnya dia tobat. Mungkin di akhir hayatnya dia tobat. Ini prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun orang berbuat baik dengan baik yang luar biasa kebaikannya, kita nggak boleh memastikan dia termasuk ahli surga. Belum tentu. Kita tidak tahu di akhir kehidupan dia. Meskipun orang itu berbuat jahat yang belum mengeluarkan dia dari Islam, belum mengeluarkan dari Islam, tetap dia masih muslim. Berbuat maksiat, dosa besar, nggak boleh kita memastikan dia masuk neraka, tidak boleh. Tapi tetap kita katakan bahwa orang yang berbuat ini diancam dengan masuk neraka. Orang yang berbuat begini diancam dengan masuk neraka. Termasuk yang tiga ini, anak durhaka diancam masuk neraka. Orang minum khamar diancam dengan masuk neraka. Kalau di akhir hayatnya dia tobat, dia diterima tobatnya Allah, ya lain lagi permasalahannya. Jadi menetapkan, memastikan tidak boleh. Kita Ahlussunnah berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Sama, untuk neraka sama dua-duanya pendapatnya. Untuk di dunia berbeda mereka. Untuk di akhirat mereka pendapatnya sama. Di Ahlussunnah tidak demikian. Jadi orang yang berbuat demikian diancam dengan masuk neraka, dan dia harus bertaubat kepada Allah, dan jangan sampai dia melakukan lagi. Bagaimana tentang musafir, sholat jamaah dan qashar? Ini ayatnya terdapat dalam surah An-Nisa. Bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 101. Kemudian tentang qashar, ini sunnah safar dalam perjalanan yang menurut uruf bahwa dia sudah dikatakan safar, dan jarak juga dikatakan dia safar, dia boleh qashar. Untuk jamak boleh dia jamak, boleh juga tidak. Jamak menggabung dua sholat, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, tidak merupakan sunnah safar, bukan satu kemestian. Tapi kalau qashar sunnah safar. Nabi selalu qashar. Tapi untuk jamak tidak selamanya. Nabi di Mina tidak jamak, qashar tapi tidak jamak. Di Mina selama 3 hari ayyam Mina, dan juga pada hari ke-8 tarawiyah Nabi di Mina, Nabi tidak menjamak salatnya. Tolong dijelaskan inti dari tauhid Islam. Tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja.
Artinya kita tidak boleh melakukan ibadah melainkan hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seluruh bentuk ibadah, apakah itu doa, apakah itu tawakal, apakah itu mengharap, takut, kemudian taubat, bernazar, menyembelih, seluruh bentuk ibadah kita lakukan hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Kalau ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada yang lain, maka dia melakukan syirik. Seperti doa, yang mesti dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada penghuni kubur, dia minta kepada kuburannya wali, habib, kiai atau yang lain, dia minta ketika dia mengalami kesulitan atau ketika dia sakit nggak pernah sembuh, dia datang supaya disembuhkan penyakitnya. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia harus berdoanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Kalau dia berdoa, minta kepada penghuni kubur atau kepada yang lainnya selain Allah, maka dia jatuh kepada syirkun akbar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan penyelewengan dalam memahami asma wa sifat? Penyelewengan yaitu mereka memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Dan ini banyak sekali, dari 72 golongan. Nabi menyebutkan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Yang 72 ini mereka menyimpangkan tentang asma wa sifat Allah. Di antara mereka ada yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Di antara mereka ada yang mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah. Di antara mereka ada yang mentakwil sifat-sifat Allah. Di antara mereka ada yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Di antara mereka ada yang menyamakan, di antara mereka ada yang seperti itu, menyamakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Itu penyelewengan. Bagaimana untuk mempelajari asma wa sifat? Ya kita harus belajar. Datang ke majelis ilmu, belajar tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Belajar. Dan ini tidak sulit. Belajar tentang ini tidak sulit. Bagaimana belajar ilmu filsafat? Ini ilmu filsafat tidak ada dalam Islam. Dan dilarang oleh para ulama. Ilmu kalam, ilmu filsafat ini banyak menyesatkan manusia. Ini dibahas juga oleh para ulama. Seperti antum bisa lihat di antara ilmu yang tidak bermanfaat, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Itu disebutkan termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu kalam. Di antaranya lagi ilmu filsafat, ini tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian juga disebutkan dalam syarah akidah tahawiyah bahwa ilmu filsafat tidak bermanfaat dan banyak yang taubat. Mereka ulama-ulama filsafat ilmu kalam, mereka taubat kepada Allah di akhir hayatnya. Dan mereka katakan bahwa ilmu yang mereka pelajari tidak bermanfaat. Karena ini banyak kaum muslimin yang diracuni oleh acara TV. Mereka berkeyakinan bahwa ada orang yang mengetahui hal-hal yang gaib. Bisa mencari hantu dan yang lainnya. Ya ini semuanya dari wali-wali syaitan. Dari wali-wali syaitan. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang yang gaib. Tidak ada. Kecuali Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Dalam surah Jin Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Allah yang mengetahui yang gaib, tidak ada yang diberitahu dari yang gaib kecuali tidak ada yang tahu seorang pun dari yang gaib kecuali hanya Allah. Kecuali ada yang diberitahu oleh Allah dari rasul yang Allah redhoi untuk memberitahu tentang yang gaib ini. Jadi Nabi Muhammad pun tidak tahu yang gaib. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Nah,
Nah, kalau ada orang mengatakan dirinya mengetahui yang gaib, apa dia lebih mulia dari Nabi Muhammad? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa di juz yang pertama mengatakan barang siapa yang menganggap dirinya mengetahui yang gaib, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kafir, keluar dari Islam. Dalam Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di juz yang pertama. Ya, orang mengatakan dirinya bahwa dia mengetahui yang gaib, dia kafir. Makanya dengan sebab itu antum jangan nonton yang seperti itu. Nonton TV nggak ada manfaatnya. Ini banyak yang teracuni kaum muslimin ini. Nonton TV dari acara TV 98 atau 99 itu merusak. Merusak. Ya tentang yang seperti tadi. Berkaitan tentang masalah akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang yang lain. Itu merusak. Jadi mass media itu banyak sekali yang merusak, baik yang cetak maupun elektronik. Kita harus hati-hati dalam masalah itu. Pertama, jelas membuang waktu, nggak ada manfaatnya. Yang kedua, merusak pemahaman kita. Yang ketiga, merusak juga keluarga kita, merusak anak-anak. Jadi itu harus diperhatikan itu. Para ulama sudah banyak mengingatkan. Apakah dibolehkan membantah aqlaniyun dengan dalil akal saja, tidak dengan dalil Quran? Pertama kali ketika kita membantah mereka dengan Al-Quran. Rasulullah membantah orang-orang kafir dengan Al-Quran. Membantah ahlul kitab dengan Al-Quran. Membantah musyrikin dengan Al-Quran. Sampai Allah menyuruh dalam Al-Quran untuk berjihad dengan Al-Quran. Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taat kepada orang-orang kafir, dan adalah kamu jihad dengan Al-Quran, bihi bil Quran, dengan jihad yang besar. Disuruh oleh Allah jihad dengan Al-Quran. Jadi umat Islam disuruh mempelajari Al-Quran. Apakah dibolehkan mempelajari Injil untuk membantah mereka? Cukup dengan Al-Quran. Cukup dengan Al-Quran untuk membantah mereka. Nabi membantah ahlul kitab dengan Al-Quran. Jadi yang pertama dengan Quran dulu. Pertama dengan Quran. Setelah itu, setelah kita menguasai Quran, memahami menurut pemahaman salafus saleh, baru setelah itu kita ambil Injilnya mereka untuk membantah mereka. Tapi yang pertama Al-Quran dulu. Nah, sekarang ini ada beberapa orang yang berusaha untuk membantah orang-orang Nasrani dengan Injil mereka, tapi dia sendiri tidak tahu tentang Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana? Apa antum tidak kasihan kepada akidah dan hati antum bagi orang-orang yang belajar ini? Nanti lama-kelamaan akan keras, rusak, karena belum diisi dengan Quran. Antum lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab, yang setan itu kalau ketemu Umar lari. Setan kalau ketemu Umar lari, takut dengan Umar. Yang dijamin Umar ini masuk surga. Ketika Umar memegang lembaran-lembaran Taurat, apa kata Rasulullah? Amutahawwikuna ya ibnal Khattab. Apakah kamu ragu-ragu wahai Ibnu Khattab? Sedangkan saya di antara kamu. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, dia tidak boleh membawa ajaran yang baru, dia wajib ikut aku, kata Rasulullah. Umar yang sudah luar biasa imannya, tapi tetap Nabi larang ketika memegang lembaran Taurat. Apalagi orang-orang yang belum tahu tentang Quran. Bukan mustahil kemudian dia mempercayai ajaran Kristen yang kemudian dia masuk atau dia mengikuti pemahaman yang sesat. Dengan sebab itu, Quran lebih dahulu harus pelajari. Akidah yang benar, tauhid pelajari. Baru setelah itu kita membantah dengan kitab mereka. Yang pertama, bantah dengan Al-Quran. Sebab Nabi membantah mereka dengan Quran. Apakah seorang muslim boleh pakai jimat? Jimat gak boleh, haram, syirik ada. Jimat tangkal gak ada manfaat sama sekali. Dan tidak boleh kita percaya kepada jimat-jimat itu. Kata Nabi,
inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal adalah syirik semuanya itu. Orang yang percaya kepada keris dan yang lainnya, itu dia menanggalkan atau dia tawakal kepada benda tersebut. Nggak ada manfaatnya. Makanya ketika ada seseorang itu memakai tangkal, tali, ada seorang sahabat lihat, ditarik. Bahkan Nabi pernah menarik, diputuskan. Ini untuk kekuatan. Kata Nabi, la taziduka illa wahnan. Tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Apakah hukum KB dalam Islam? KB, keluarga berencana, membatasi kelahiran dalam Islam hukumnya haram. Membatasi kelahiran hukumnya haram dalam Islam. Nabi SAW menganjurkan kita banyak anak. Nabi menganjurkan kita banyak anak. Nabi menyuruh demikian. Dan Nabi berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Inni mukathirum bikumul umama yawmal qiyamah. Aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kalau kita sebagai orang yang cinta kepada Nabi, kita ikuti maunya Nabi. Bukan membatasi. Bukan membatasi kelahiran. Jadi kalau dibilang banyak anak itu repot, sama aja. 2 atau 10 sama aja repotnya. Dan dengan banyak anak manfaatnya sangat besar buat dia. Pertama, banyak ganjarannya. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki. Yang ketiga, banyak yang mendoakan kita sesudah wafat itu. Dan masih banyak yang lain lagi. Manfaat dari banyak anak itu. Jadi KB pada akhirnya tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Dan para ulama menjelaskan tentang hukumnya haram. Dan ini program dari orang-orang kafir untuk menyedikitkan jumlah kaum muslimin. Kemudian bagaimana kalau saya sebagai bidan yang ngurusi masalah KB, ya sebaiknya keluar, pindah, cari tempat yang lain. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan atau membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan, tidak boleh. Di dalam kitab Arba'in Nawawi dituliskan, dalam muqaddimah para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya memakai hadis dhaif dalam hal keutamaan suatu perbuatan. Tidak, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, baik tentang akidah, baik tentang hukum, baik tentang perbuatan atau yang lain, tidak boleh. Itu pendapat yang kuat yang dijelaskan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Juga dijelaskan oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Qawaidut Tahdith. Itu disebutkan dalam mustalah hadis, pendapat yang paling kuat yaitu tentang tidak bolehnya memakai hadis dhaif dalam amal dan juga dalam fadailul a'mal, tidak boleh. Sudah cukup kita dengan hadis yang sahih. Tadi disebutkan bahwa seorang muslim harus membenci kemusyrikan dan orang yang melakukan kesyirikan. Bagaimana dengan kecintaan Nabi kepada Abu Talib? Tidak, Nabi tidak cinta kepada Abu Talib. Dari mana? Siapa yang mengatakan bahwa Nabi cinta kepada Abu Talib? Tidak. Nabi memohon kepada Allah agar diringankan siksanya Abu Talib karena jasanya. Kita tetap harus mengingat tentang jasa dan perbuatan baik. Manusia dengan manusia tetap. Orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Allah memberitakan demikian. Abu Talib berbuat baik, membantu dakwah Islam. Dia tidak masuk Islam. Nabi minta kepada Allah atas jasanya dia diringankan siksanya, bukan kecintaan Nabi kepada Abu Talib. Nabi tidak cinta kepada Abu Talib karena kekafirannya. Jadi itu harus diperhatikan masalah yang seperti itu.
sebagian masyarakat ada yang menggunakan air kencing sebagai obat. Ini tidak benar. Apakah ada larangannya? Iya, Nabi melarang. Dengan dalil yang umum. Nabi bersabda, "Inna likulli da'in dawa, fatadawaw wa la tatadawaw biharam." Sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian, tapi jangan kalian berbuat yang haram. Air kencing haram. Setiap yang najis hukumnya haram. Setiap yang najis hukumnya haram. Jangan dibalik, tidak setiap yang haram itu najis. Setiap yang najis ya haram. Kemudian juga Nabi bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang diharamkan oleh Allah. Berobat dengan yang halal banyak sekali. Kenapa harus dengan air kencing? Ininya di mana? Otaknya di mana? Kok berobat dengan air kencing? Madu ada Allah turunkan yang terbaik. Madu, ada zaitun, ada habbatus sauda. Ya, ada juga yang lain. Ada kurma ajwa yang bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Banyak yang baik yang bisa menyembuhkan penyakit. Susu dan yang lainnya yang bisa menyembuhkan penyakit banyak sekali. Belum lagi berobat dengan bekam. Nanti kalau sudah kencing, nanti larinya ketinjak lagi. Gimana kalau ada seorang muslim dia tidak sholat? Bagaimana tentang amalnya? Ya amal yang lain yang dilakukan ya diterima oleh Allah. Adapun sholatnya yang dia tidak sholat, ya dia berdosa besar. Dosa besar yang paling besar. Maka diingatkan kepada orang itu agar dia sholat. Karena ini dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Apakah kaum muslimin diberi kemudahan sholat di rumah di saat hujan? Iya. Bahkan muadzin ketika hari hujan itu disuruh oleh Nabi mengucapkan sallu fi rihalikum. Jadi ketika mengucapkan hayya 'alas shalah disuruh mengucapkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Kenapa ada orang yang sudah belajar manhaj salaf dan dia menjadi ustadz, kemudian dia menyimpang? Bukankah mestinya ilmunya dapat menjadikan dia lebih baik? Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Masalah ini masalah hidayah. Dan hidayah itu sangat mahal. Makanya kita selalu mohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Bukan mustahil orang itu bisa sesat, bukan mustahil. Dan ada di tengah-tengah kaum muslimin orang yang sudah betul-betul dia berpegang kemudian dia sesat. Dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah. Dan ini juga tidak lepas daripada mungkin dia ujub kepada dirinya. Dia ujub sehingga dia bisa sesat dengan sebab dia ujub, dia bangga dengan dirinya. Bahwa saya yang paling benar, yang lain semuanya sesat. Bisa jadi. Atau dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Atau dengan sebab lisannya yang gak pernah berhenti mencaci maki orang lain. Sehingga merusak hatinya. Yang dengan itu sulit dia untuk menerima kebenaran atau nasihat. Atau yang lainnya. Yang dia menyimpang, orang melihat bahwa dia tidak menyimpang. Tapi dia jelas menyimpang dari syariat ini. Bukan mustahil yang seperti itu dalam Islam. Makanya kita terus minta kepada Allah agar kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah ini. Terus minta kepada Allah siang dan malam. Karena hidayah itu sangat mahal. Mungkin faktor-faktor yang membuat orang sesat, ya bisa dari hawa nafsu dia. Bisa dari fitnah-fitnah yang ada, fitnah syubhat. Bisa juga dari fitnah syahwat. Dia cinta kepada dunia, cinta kepada ketenaran, popularitas dan yang lainnya. Sehingga dia menyimpang. Makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini. Jadi orang kalau sudah dia menyimpang dari kebenaran yang sudah ditunjukkan kebenaran itu, ya dibiarkan oleh Allah dia sesat. Falamma zaghu azagallahu qulubahum. Tatkala dia sudah mulai menyimpang, maka Allah biarkan dia sesat. Jadi kalau kita melihat orang yang seperti ini, bukan kita gembira, kita mohon kepada Allah agar kita tetapkan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi
ala dinik. Itu perhatikan. Kalau antum melihat ada orang yang sesat, jangan antum bergembira. Mohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Dan minta ketetapan hidayah di atas Islam ini. Apakah orang yang berdoa kepada kubur dan dia masih sholat, apakah dia sudah keluar dari Islam? Ya harus terpenuhi syaratnya. Intifa'ul mawani', terpenuhi syaratnya dan juga tidak ada penghalangnya. Pada saat kuliah, waktu sholat dikumandangkan. Untuk melakukan berjamaah harus menunggu kurang lebih setengah jam agar bisa berjamaah. Apa yang kita lakukan? Ya sebaiknya kita menunggu. Kalau sudah masuk waktu umpamanya zuhur, untuk bisa berjamaah dengan teman-teman kita harus nunggu. Sabar kita. Tunggu setengah jam tidak ada masalah. Jadi qomatnya ditunggu setengah jam. Yang setengah jam itu antara azan dan qomat kita bisa manfaatkan untuk mengerjakan sholat sunat. Kita bisa memanfaatkan yang kedua untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga bisa kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, menghafal Quran. Yang keempat kita bisa manfaatkan untuk berdoa. Karena antara azan dan qomat doa itu tidak ditolak. La yuraddu du'a bainal azani wal iqamah. Manfaatkan. Jadi kalau kita nunggu harus setengah jam, tapi dengan berjamaah lebih baik daripada kita mengerjakan sholat sendirian. Bagaimana kalau status anak yang bapaknya Muslim, ibunya Nasrani? Bagaimana anaknya? Ya mengikuti agama dari bapaknya. Para ulama membolehkan tentang seorang laki-laki Muslim menikahi wanita Nasrani. Itu secara hukum asal berdasarkan surah Al-Maidah surah 5 ayat 5. Tapi sebagian ulama mengatakan karena banyaknya laki-laki yang murtad dengan sebab itu, diperintahkan mereka untuk mencari yang sekufu. Sekufu ya sama agamanya Islam. Perempuan yang solehah banyak, kenapa harus pilih yang Nasrani? Yang tadi anaknya lahir, kalau dia sudah terjadi demikian, ya mengikuti kepada agama bapaknya. Makanya dibolehkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang menikahi wanita Nasrani, tujuannya supaya si suami mengajak istrinya masuk ke dalam Islam. Bagaimana kalau tujuannya itu? Ya bagaimana dia akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kalau istrinya berbeda agama? Bagaimana tentang pendidikan anaknya kalau dia berbeda agama? Dan yang lainnya. Masih banyak lagi yang lain. Makanya harus dipahami. Disuruh kita menikahi wanita-wanita yang solehah. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajiannya. Itu yang bisa saya jawab, itu yang mampu saya jawab. Yang lain wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang memang saya tidak bisa jawab karena memang waktunya kita cukup sampai jam 13, jam 1. Dan sebelum akhir ini dari materi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dari apa yang sudah saya sampaikan, yang saya jelaskan kepada antum tentang nikmatnya Islam, ya untuk bisa menjaga nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita, ya kita harus tetap menuntut ilmu. Jangan tinggal, jangan berhenti, jangan futur, jangan sombong, jangan malu. Tetap menuntut ilmu. Ini untuk menjaga nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Terus menuntut ilmu. Dan kita menuntut ilmu lama waktunya dan harus dengan bimbingan ustaz. Dan terus setiap hari kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Menuntut ilmu jangan tinggalkan. Terus keadaan bagaimanapun juga tetap menuntut ilmu. Dan kepada yang masih futur, kembali untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini tetap. Dan cari guru yang mengajarkan Quran was sunnah ala fahmi salaf. Mengajarkan Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Belajar. Terus. Di samping juga kita beli buku-buku, baca buku itu siang dan malam. InsyaAllah banyak manfaat buat kita. Kemudian
Yang kedua, yaitu ikhwan fillah azakumullah, kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui ini. Melaksanakan amal soleh, karena Islam ilmu nafi' wal amal soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida." Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama ini atas semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi amalkan Islam ini. Kemudian yang ketiga, ikhwani fiddin a'azakumullah, kita selalu berusaha untuk memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita belajar tentang tauhid terus dan memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap bahwa kita sudah belajar tauhid, kita sudah menjadi orang yang ikhlas. Jangan, terus belajar dan introspeksi diri kita. Mungkin ada bentuk-bentuk dari ibadah yang masih kita palingkan kepada selain Allah, atau belum kita yakini, atau kita masih ria, atau yang lain. Itu introspeksi terus kita perbaiki. Sebab Nabi nggak pernah tinggal mendakwakan dakwah tauhid ini. Sampai 5 hari menjelang wafatnya tetap Nabi menegakkan tauhid kepada, mendakwakan tauhid ini kepada para sahabatnya. Dan untuk tegakkan tauhid ini, dia tentang macam-macam, tawakal, khauf, roja, doa dan yang lainnya, agar betul-betul kita menunjukkan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ikhwan fillah azakumullah, dari sunnah-sunnah yang sudah kita ketahui, kita berusaha untuk melaksanakan. Karena agama Islam agama yang sangat mudah sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, kita berusaha untuk melaksanakan Islam ini. Tidak sulit. Islam ini sangat mudah. Kalau ada orang yang menganggap Islam ini sulit, Islam ini berat, Islam ini keras, disebabkan yang pertama karena kebodohan dia tentang Islam. Dia bodoh tentang Islam. Dia tidak tahu tentang Islam sehingga dia mengatakan berat. Atau yang kedua, karena faktor hawa nafsu. Hawa nafsu, karena orang yang mengikuti hawa nafsu akan menganggap benar menurut hawa nafsunya. Yang sesuai dengan hawa nafsunya dia anggap benar. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, sebab yang ketiga karena banyak dosa dan maksiat. Dengan banyaknya dosa dan maksiat, dia menganggap bahwa Islam ini berat. Atau yang keempat, dengan sebab faktor lingkungan. Lingkungan masyarakatnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika dia tahu bahwa itu mereka menyimpang, dia ingin merubah, dia melihat banyaknya orang. Nanti apa kata orang kalau saya rubah ini? Kalau saya melaksanakan sunnah, orang lain bagaimana? Padahal ini mudah, sangat mudah. Dan Islam ini bukan ukuran banyaknya orang. Jadi agama Islam agama yang sangat mudah, dan kita berusaha untuk melaksanakan Islam ini dengan sempurna dan semampu kita, yang kita mampu kita kerjakan, dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampu kamu. Dan Allah menyuruh kita melaksanakan Islam secara keseluruhan. Kemudian, ikhwani fiddin azakumullah, yang selanjutnya antum perhatikan juga dari apa yang saya sampaikan tadi, di samping tauhid kita, di samping sunnah, kita juga perhatikan kita diperintahkan untuk berbuat baik pada orang tua. Sebagai talibul ilm, perhatikan, kita diwajibkan untuk berbuat baik. Jangan ada pandangan kok dia nuntut ilmu tapi kepada orang tuanya kok perkataannya kasar, tidak ada adab, kurang ajar. Bagaimana sebagai talibul ilm seperti itu? Seorang talibul ilm, apalagi dia seorang dai, seorang ustadz, bagaimana dia berusaha untuk melaksanakan ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kesempatan selagi orang tua kita masih hidup, kesempatan yang luar biasa kita berbakti pada orang tua. Mudah dan tidak berat. Berbakti orang tua mudah dan tidak berat. Laksanakan. Kalau dia sudah meninggal, keduanya meninggal, kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memasukkan dia ke dalam surga. Ketika dia masih hidup sekarang ini, kalau dia masih belum menerima Islam ini, belum menerima yang sunnah-sunnah, dakwakan. Dakwakan dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lemah lembut, dan doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Kemudian juga dalam muamalah, ikhwan fillah azakumullah, muamalah antara antum dengan keluarga,
suami dengan istri harus lebih baik. Perhatikan itu. Sesudah kita mengetahui tentang sunnah, kita muamalah kita harus lebih baik. Dengan kaum muslimin juga lebih baik. Sebab Nabi menyuruh kita untuk berlaku dan berakhlak yang mulia. Kata Nabi apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir, akhwani fiddin, azakumullah, dan kita tidak lepas seperti yang tadi saya katakan, kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan hidayah, menetapkan kita di atas sunnah Nabi SAW, diberikan kita istiqamah di atas kebenaran, di atas sunnah ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jangan kita ujub, jangan kita sombong, terus berdoa kepada Allah. Dan pengaruh doa sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Terus kita berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan. Seperti yang tadi yang saya sampaikan juga. Seperti antum belum haji, doa kepada Allah dan Allah akan kabulkan insyaallah. Allah akan kabulkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan yang lainnya. Kita mohon kepada Allah agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur dan selalu memperbaiki ibadah kepada Engkau ya Allah. Jadi doa itu sangat penting dalam kehidupan kita dan kita jaga adab-adab doa supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kajian hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita di atas sunnah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.